Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 22 Maret 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua ya, saya bahas 8 saham. Tadi sudah saya bahas 8 saham ya di bagian pertama. Linknya dari video deskripsi di bawah ini ya untuk linknya ya untuk bagian pertama. Kemudian saya mulai langsung dengan yang pertama adalah BCAP. Jadi BCAP ini sudah saya pernah bahas area buy on weakness sebelumnya di 198. Kalau misalnya nggak dikasih, ini garis-garisnya sudah saya bantu di sini ya. Jadi kalau naik ke atas 240 silakan buy, naik ke atas 260 tambah lagi average up ya, naik ke atas 280 tambah lagi. Jadi di sini peluangnya masih cukup bagus untuk breakout ke atas 318. Kalau yang belum punya boleh buy on weakness ya, karena dia sudah naik lagi, maka saya naikkan area buy on weakness-nya di area 240. Artinya yang belum punya kalau nggak mau buy sekarang, tunggu aja di area 240. Artinya kalau dia koreksi di bawah 240, kalau dia berhasil rebound atau mantul ya seperti ini sebelumnya, rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 260 kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 280 tambah lagi ya. Nah di sini kalau yang mau buy high sell higher, nah high-nya hari ini kan di 298 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 300, sebelum penutupan ya hari ini boleh buy, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 318 tambah lagi ya. Berikutnya setiap kelipatan Rp20 ya. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi. Jadi buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu takut-takut tapi jangan terlalu agresif ya. Target price-nya masih tetap sama di 400 untuk BCAP. Ya kurang lebih cukup ya, mudah-mudahan lancar. Oke, berikutnya untuk BHIT. BHIT ini sebenarnya sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Dalam arti begini ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan area buy on weakness ya. Ketika dia naik-naik, ini saya kasih dua area ya. Nah, artinya kalau dia turun di bawah 66, kalau dia berhasil naik ke atas, kita barusan buy. Buy-nya bertahap kan. Nah, di sini dia sudah berhasil naik ya. Kalau dia sudah naik ke atas 66, kita buy. Seperti itu ya. Memang, loh nggak lama lagi dia gagal Mas Sunar. Berarti keliru dong. Nggak juga ya. Seperti itu ya. Area buy berikutnya di 59 ya. Di 59 ini ya. Jadi, ini kan sempat koreksi. Hari ini dia breakout naik ke atas 59. Jadi, yang ngikutin channel saya dari awal, harusnya kalau sudah nonton ya sebelumnya ya, ini sudah saya bahas area buy on weakness-nya. Jadi tinggal pasang automatic order buy, harusnya sudah buy ya, seperti itu ya. Di sini buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Kalau dia naik ke atas 66, boleh tambah lagi atau average up, naik ke atas 69 tambah lagi. Target price-nya masih tetap sama 76, 81 dan 85. Itu untuk BHIT. Pak Sunarta, komposisi seperti ini apakah boleh buy sekarang? Boleh saja buy sekarang ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak, naik ke atas 66 kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 69 kita tambah lagi ya. Seperti itu ya. Jadi memang sejauh ini dia rebound, volumenya memang naik. Tapi perlu saya ingatkan, untuk saham ini memang resikonya cukup tinggi karena seringkali volumenya hilang ya. Contohnya seperti ini ya. Ini dia naik tinggi, ekornya panjang ke atas, besoknya dia koreksi volumenya hilang ya. Turun drastis ya, di bawah 50% dari hari sebelumnya. Jadi kalau yang mau buy untuk saham ini jangan terlalu banyak. Resikonya memang cukup tinggi fluktuasinya seperti itu ya. Apalagi volumenya belum mendukung ya. Jadi belinya bertahap aja. Jangan terlalu takut-takut juga enggak ya. Jadi kalau naik ke atas 666 naik ke atas 66 ya maksud saya ya. Boleh buy atau tambah lagi atau average up, naik ke atas 69 tambah lagi ya. Jadi strateginya seperti itu. Kurang lebih cukup untuk BHIT. Berikutnya untuk ESA. ESA sudah pernah saya bahas juga di analisa saham harian dan analisa saham mingguan. Hari ini dia breakout higher high. Jadi sudah saya bahas ya, naik ke atas 800 lagi, kalau mau tambah lagi atau buy high sell higher silakan. Bahwasanya ini uptrendnya masih cukup bagus. Memang saya sebutkan sebelumnya buy on weakness di 650. Tapi saya sebutkan ya, strateginya selalu ada dua. Jadi buy on weakness atau buy high sell higher ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 800 silakan buy. Memang sebelumnya dia breakout dua kali di sini ya. Oh ternyata gagal Pak Sunar, nggak lama lagi koreksi. Nah, sekarang ini breakout ke atas, apakah dia bakalan koreksi lagi? Kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Yang penting pasang aja stop lossnya di 800 dan 750. Sudah saya sebutkan ya. Kalau dia naik lagi setiap kelipatan Rp50, kalau mau tambah lagi atau average up silakan. Nah posisi sekarang kalau mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak. Naik lagi ke atas 900 boleh tambah lagi atau buy up atau istilahnya average up ya. Target price berikutnya di 1000 ya. Jadi uptrendnya di sini sejauh ini masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat ini MA20-nya. Atau moving average 20 harinya. Jadi masih mengarah ke atas dan harga sahamnya masih di atasnya MA20. Jadi masih cukup bagus ya sejauh ini ya. Dan dia juga sudah berhasil breakout lagi higher high. Jadi menurut saya sih masih ada potensial kenaikannya masih bisa lanjut ya. Jadi pasang aja stop lossnya di 800 dan 750. Kurang lebih seperti itu untuk ESA.
ini masih cukup bagus ya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk UNPR. UNPR atau UNPR, nah Pak Sunar, ini downtrendnya masih cukup kuat ya, terus terang aja ya. Nah bagaimana Pak Sunar, apakah ini sudah saatnya beli Unilever? Katanya sih ya, sebentar lagi kan maunya awal puasa, biasanya saham-saham konsumer dia naik ya, seperti itu ya, menjelang puasa atau sesudah lebaran, kurang lebih seperti itu katanya, biasanya seperti itu. Nah tapi saya di sini fokusnya bukan karena aksi korporasi atau karena menjelang puasa dan lain-lain, saya fokusnya di pergerakan harganya. Kalau sahamnya masih strong downtrend, ya saya belum menyarankan buy. Terus terang aja kalau selama berada di bawahnya 3.800, saya rasa sih ini turunnya masih cukup dalam resikonya ya. Jadi kalau mau beli sekarang, resikonya masih tinggi, minimal kalau dia sudah berhasil lagi naik ke atas 3.800. Nah, walaupun sebelumnya di sini Pak Sunar sudah berhasil naik ke atas 3.800, ternyata turun lagi. Ya berarti itu mengkonfirmasi bahwa itu supportnya cukup kuat ya, atau resistennya cukup kuat ya, seperti itu ya. Karena sebelumnya kan supportnya di sini. Jadi kalau dia di bawahnya berarti ini berubah fungsi menjadi resisten ya. Berarti resistennya cukup kuat. Dalam arti kalau dia gagal ya kita jual dulu seperti itu ya. Jadi di sini strateginya memang lebih baik tunggu ya. Kalau buy sekarang masih resiko. Nah, Pak Sunar nanti ketinggalan, ya seharusnya sih nggak ketinggalan ya. Malah kalau dia berhasil rebound ke atas 3.800, peluang naiknya lumayan tinggi. Dia bisa naik ke atas 5.200-an ya, seperti sebelumnya di sini ya. Tapi saya sebutkan kalau masih di bawahnya masih cenderung resiko. Kalau mau spekulasi istilahnya tangkap pisau jatuh ya saya nggak melarang, tapi jangan lupa stop lossnya di 3280 ya. Kalau turun di bawahnya 3280 lebih baik jual dulu semuanya. Nah, apakah sekarang harga Unilever sudah murah? Ya, ini pernah saya bahas juga ya. Kalau kita bicara mengenai murah, itu relatif ya. Dalam arti gini, kita bandingkan tadi apa? Kalau dia dulu harga puncaknya pernah di harga di sini ya, tahun 2018 di 11 ribuan, dan harga sekarang kan sekitar 3.450. Dia kan sudah turun banyak ya, seperti itu ya. Ya memang boleh dikatakan murah ya, seperti itu. Tapi masalahnya secara fundamental untuk price to book value-nya itu masih mahal. Masih mahal ya, seperti itu ya. Jadi murah itu relatif. Jadi dilihat dari sudut pandang mana. Apakah sudah turun dalam? Kalau dibilang turun dalam ya, saya prinsipnya sesuai dengan prinsip dasar analisa teknikal. Kalau downtrendnya masih strong ya, masih kuat downtrendnya, berarti kita jangan sampai melawan tren ya. Dalam arti kita buy, apalagi average down, apalagi hold ya, seperti itu ya. Selalu pasang trailing stop dan stop loss. Ya kurang lebih seperti itu untuk UNVR. Tapi mudah-mudahan aja dia berhasil rebound lancar ke atas ya, seperti itu ya. Saya doakan ya, saya nggak mendoakan yang jelek ya, saya doakan yang terbaik aja. Berikutnya untuk IATA. Jadi IATA ini memang cenderung sideways, area buy sudah saya sebutkan 160 ya. Di sini ya. Jadi kalau nggak dikasih, harusnya sih ikutin yang 188 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 188, boleh buy, naik ke atas 212 tambah lagi, naik ke atas 230 tambah lagi atau average up. Yang belum punya kalau mau buy sekarang boleh atau tunggu di 160 ya. Tunggu di 160 artinya kalau dia koreksi, nyentuh ya. Kalau dia berhasil rebound, barusan kita buy. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 188 kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 212 kita tambah lagi ya. Itu yang buy on weakness. Atau mau buy sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak. Naik ke atas 212 tambah lagi, naik ke atas 230 dia breakout ya, kemungkinan besar ya. Atau pakai acuan hanya di sini 234, boleh tambah lagi, target berikutnya di 285 ya. Memang untuk IATA ini dia bukan IATA yang dulu ya, seperti itu ya. Jadi dia sudah ganti nama, sudah ganti bisnis ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai keliru, dia di bidang energi sekarang ya, bukan travel seperti dulu ya. Beda ya. Jadi di sini sideways-nya dia masih cukup bagus ya di jalur uptrend-nya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk KPIG ya. Untuk MNC Land ya, KPIG ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk KPIG ya, ini sudah pernah saya bahas ya untuk KPIG ya. Jadi yang rajin ngikutin channel saya ya, harusnya sih sudah buy ya, karena sudah saya sebutkan di analisa saham mingguan ya, yang semana saya buat waktu weekend ya, weekend kemarin ya. Nah, di sini saya sudah sebutkan ya. Ya untuk KPIG ini peluangnya bagus kalau dia naik ke atas 117 boleh buy seperti itu ya. Yang belum buy pun kalau mau buy sekarang boleh ya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 129 tambah lagi atau average up naik ke atas 140 tambah lagi. Jadi yang ngikutin channel saya itu mudah banget ya. Tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Baik area buy and sudah saya pernah sebutkan ya. Jadi ini 103 sudah saya sebutkan. Jadi sama ya. Jadi kalau dia sebelumnya di sini area buy and kan naik rebound kita buy. Jadi sebelumnya di sini ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi ketika dia naik tinggi, saya sebutkan yang mau buy and tunggu di sini ya, seperti itu ya.
Jadi jejaknya ini sudah ada sama ya. Jadi masih tetap sama. Ini juga sama. Jadi kalau walaupun saya nggak gambarkan, tapi kalau sudah pernah nonton, rajin nonton dan mencatat ya, pasang automatic order buy, naik ke atas 103 kita buy. Nah berikutnya kita buy-nya bertahap aja, naik ke atas 117 kita tambah lagi, naik ke atas 129 kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Sentimennya untuk MNC Line ini adalah proyek, mega proyek ya kalau saya bilang ya, entertainment ya, yang katanya dulu ada kerjasama dengan pemerintahan Trump itu ya. Saya nggak tahu dealnya seperti apa. Ini salah satu grup konglomerat di Indonesia ya. Harusnya sih selama bertahan di atas 103 dia masih ada kemungkinan untuk naik lagi ke atas 140 ya untuk grupnya MNC. Memang ada yang bilang, wah jangan trading di sahamnya MNC, resiko tinggi gitu ya. Fluktuasinya tinggi saham gorengan. Sebenarnya itu semua saham ya, boleh dikatakan semua saham hampir semuanya ya, itu adalah saham gorengan. Karena saham itu kalau nggak digoreng nggak akan naik ya seperti itu ya. Dia akan tetap aja sideways atau nggak kemana-mana atau di bawah terus atau di atas terus ya. Dia nggak kemana-mana sideways gitu ya. Ya karena dia digoreng maka ada fluktuasi naik turun ya seperti itu ya. Kalau kita takut ya belinya bertahap aja seperti itu ya. Misalnya terkenal reputasinya jelek misalnya ya, suka goreng-goreng saham ya kita porsinya dikecilkan aja. Jadi fokusnya di sini adalah garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas kita buy. Kalau dia gagal ya kita pasang trailing stop atau stop loss ya. Jadi trading itu mudah. Yang susah itu kita kebanyakan pikiran ya. Kebanyakan wah jangan-jangan gini. Wah jangan-jangan gini ya seperti itu ya. Ya terlalu banyak pikiran buat apa. Yang penting adalah fokus di garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau dia berhasil rebound atau naik lagi ke atas garis yang sudah saya berikan, boleh buy up atau buy atau buy back yang sebelumnya sudah jual ya seperti itu ya. Belinya bertahap aja. Naik lagi ke garis yang di atasnya ini, contohnya di atas 129, kita tambah lagi atau average up. Tapi jangan lupa pasang trailing stopnya kalau sudah berhasil ya. Seperti itu ya. Karena terus terang aja saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Jadi kalau gagal ya jangan menyalahkan saya. Saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Itu yang paling penting ya. Memang ada yang bilang, lupa Sunar semuanya kan resiko ditanggung masing-masing ya. Memang benar ya, ditanggung masing-masing. Tapi saya hanya menjelaskan, saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Jadi misalnya, kalau trennya lagi downtrend, saya sebutkan downtrend, masih resiko besar. Tapi kalau misalnya masih cukup bagus, kalau dia breakout ke atas, ya silakan buy atau buy up atau average up. Nah, bukan berarti kalau average up nanti nyangkut Mas Sunar, belum tentu. Kalau dia uptrendnya masih bagus, masih naik lagi, ya kita kan kalau kita average up, lot kita kan bertambah. Walaupun nilai average kita modalnya bertambah, tapi kan nilai rupiahnya bertambah. Kalau dia naik lagi karena trennya masih bagus, uptrendnya, maka dia kita akan mendapatkan profit lebih banyak karena kita menambahkan posisi atau lotnya seperti itu ya. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya untuk KPIG. Berikutnya untuk SCMA ya. Jadi SCMA ini sebentar ya. Jadi untuk SCMA ini memang trennya masih downtrend ya. Downtrendnya masih cukup kuat ya. Walaupun Pak Sunar hari ini rebound. Volumenya walaupun masih di bawah rata-rata 5 hari tapi naik daripada 2 hari trading sebelumnya ya. Berdasarkan di sini ini asing akumulasi besar-besaran Pak Sunar. Apakah buy? Saya fokusnya di pergerakan harganya ya, bukan di asing buy atau asing net sell atau net buy gitu ya. Jadi kita di sini kalau kita lihat sebelumnya saya sudah tarik Fibonacci retracement ya. Kalau ingin tahu mengenai Fibonacci retracement atau Fibonacci extension, ada pembelajarannya di video deskripsi di bawah ini ya. Ada 3 video, silahkan ditonton. Bagus ya. Seperti itu ya. Jadi saya tarik sebelumnya swing high-nya di sini dan swing low-nya di sini. Itu didapatkan Fibonacci retracement 38,2% di 325 kurang lebih ya areanya. Jadi ini kurang lebih sama. Saya nggak garisnya saya turunkan lagi ya retracement-nya ya. Saya masih tetap acuan yang Fibonacci retracement sebelumnya swing high di sini dan swing low-nya ya. Walaupun berdasarkan ilmu Fibonacci harusnya ditarik ke bawah Pak Sebentar. Tapi saya nggak tarik lagi karena pertimbangan saya ini sudah lumayan cukup akurat ya untuk support resistennya ya. Jadi saya ikutin aja yang sebelumnya, saya nggak gambarkan lagi. Karena kalau Fibonacci retracement kalau kita garisnya selalu digeser terus ke bawah terus ya sesuai dengan prinsipnya. Nah takutnya itu kalau kita mulai buyback ya itu nanti dia buybacknya makin ke bawah ya seperti itu ya. Kadang-kadang memang kalau downtrendnya masih kuat ya kan, kalau kita tarik turun terus ke bawah sesuai dengan mengikuti swing low-nya ya, nanti jatuhnya dia buy-nya lebih ke bawah ya, padahal belum tentu aman karena di sini kalau dia masih di bawahnya 325 ya itu resikonya masih tinggi ya seperti itu ya. Kalau saya gambarkan 325 kurang lebih di area ini ya kan, selama dia masih di bawahnya 325 itu resikonya tinggi, masih dia testing area sekitar 278 di sini ya. Jadi
kalaupun mau buy sekarang, menurut saya sih paling cepat tunggulah kalau dia berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 23,6% kurang lebih di sini ya, atau sekitar 278 lah ya kalau acuan di sini dulunya ya. Jadi naik ke atas 278 kita buy, itu paling cepat ya kalau mau curi start istilahnya. Kalau mau buy sekarang ya boleh saja, tapi pasang stop lossnya di area 238 ya, low-nya di sini ya sebelumnya. Kalau mau buy sekarang, belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, jangan terlalu takut-takut juga. Memang di sini kelihatan wah asing mulai akumulasi Pak Sunar. Boleh saja ikutan boleh, tapi bertahap aja. Paling cepat ya di 278 ke atas ya kalau mau buy ya. Atau lebih amannya tunggu ke atas 325. Karena kalau masih di bawahnya 325 dia masih cenderung resiko. Ya untuk yang SCMI ini jangan terlalu takut ketinggian ya seperti itu atau ketinggalan. Karena sebelumnya kalau dia breakout ke atas ya, dia kadang-kadang bisa koreksi lagi ke bawah. Nah, kita ikut yang berikutnya ya. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas, mulai buy naik ke atas resistance sebelumnya di sini kita buy back ya. Kalau sebelumnya sudah kena trailing stop atau stop loss atau mau tambah lagi seperti itu ya. Jadi strateginya ini masih cenderung strong downtrend walaupun hari ini candlenya tebal ya. Volumenya sudah mulai naik. Belinya tunggu aja naik ke atas 278 ya. Jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Bumi. Bumi memang reputasinya jelek ya kan. Mungkin yang mau yang di grupnya Bumi ini lebih baik BRMS mungkin lebih baik ya. Sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan untuk BRMS. Tapi hari ini sepertinya menarik ya Pak Sunar ya. Sebenarnya belum tentu ya. Di sini saya bahas karena saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kalaupun mau spekulasi buy on weakness ya untuk Bumi ini tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 58. Kalau masih di bawahnya 58 menurut saya sih masih risiko. Mungkin ada yang protes, oh Pak Sunar naik ke atas 58 itu pun sebelumnya dia gagal ya. Ya memang sih ya. Kalau mau agak ke atas sedikit ya agak jauh ya di 66 ya seperti itu ya. Tapi menurut saya sih kalau dia sudah mulai naik ke atas 58 mau spekulasi buy silakan ya seperti itu ya. Hari ini kan hanya di 58. Jadi kita belinya kalau sudah berhasil naik ke atas 58 ya. Kalau belum berhasil ya belum ya. Apalagi kalau menjelang penutupan dia masih di bawahnya 58 ya jangan beli dulu. Ada kemungkinan dia masih testing ke area 50 ya tidur ya seperti itu ya. Mungkin ada yang berpendapat sebelumnya beli saham Bumi tunggu aja di 50 seperti itu ya. Nah, saya prinsipnya sih bukan pengennya dapat harga murah. Yang penting adalah faktor resikonya itu diseimbangkan dengan rewardnya. Jadi di harga tertentu ya di bawahnya ya, seperti di harga 58, di bawah harga 58 itu masih resiko kalau kita mau beli sekarang. Walaupun kecenderungan murah ya, jadi seperti itu ya. Karena kalau masih di bawah 58 dia masih kecenderungan testing area supportnya 50. Ya kalau dia berhasil naik ya seperti ini ya, 1-2 bulan ya seperti itu. Kalau dia tidur lama seperti sebelumnya di sini ya. Tahun 2020 ini ya, dia lama ya tidurnya seperti itu ya. Tapi kan nunggunya nggak sampai setahun Pak Sunar, dia naiknya tinggi. Ya kalau dia naik diangkat tinggi lagi, tapi kalau dia ada aksi korporasi reverse stock split misalnya ya, dari reverse stock split kemudian diturunkan lagi, ada ya salah satu grupnya dia sahamnya ya, saham lainnya yang masih satu grup ya. Itu pernah di harga 50, kemudian dia di reverse stock split ya. Seperti itu ya. Jadi setelah reverse stock split dia naik harganya ke 500 ya. Reverse stock split ya. Nah, ternyata setelah prosesnya dia turun lagi nggak lama lagi di bawah 500 seperti itu ya. Ya kita jangan mengandalkan acuannya wah paling terendah kan harganya 50 Pak Sunar. Ya tapi kan semakin rendah ya semakin resiko ya seperti itu ya. Resikonya macam-macam, reverse stock split salah satunya atau likuidasi. Ya saya nggak mengatakan bahwa Bumi ini akan dilikuidasi, enggak. Ya hanya saja kalau beli saham itu diseimbangkan antara rasio risiko dan rewardnya, kurang lebih seperti itu. Karena menurut saya prinsipnya beli saham itu strateginya ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher. Nah kadang-kadang kita harus menempatkan strategi buy high sell higher kalau dia masih downtrendnya masih kuat seperti Bumi ini ya. Dalam arti buy high sell higher, kalau dia sudah naik ke atas level tertentu kita barusan buy ya, sellnya higher lagi ya, atau kita mau tambah lagi kalau average up kalau dia masih breakout resistance ke atasnya lagi seperti itu ya. Yang penting di sini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Belinya bertahap aja, naik ke atas 53 buy, naik ke atas 63 tambah lagi, naik ke atas 66 tambah lagi ya, average up seperti itu kurang lebih ya. Mudah-mudahan dia lancar sampai 77 target price terdekatnya yang kurang lebih ya. Apakah bakal ke sana Pak Sunar? Kalau dia berhasil bertahan di atas 58 kemungkinan besar 77 menurut saya sih masih bisa tercapai ya, minimal di sana ya. Yang mudah-mudahan dikasih sampai 89 atau ke 100 ya. Tapi kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Memang resikonya tinggi karena di sini kalau kita lihat sebelumnya volumenya kecil ya. Kemudian tiba-tiba di awal-awal Maret dia naik tinggi ya.
kemudian koreksi lagi, tapi ini masih di bawahnya rata-rata 5 harinya ya, volumenya hari ini ya, sampai dengan saya bahas ini ya. Ini kan sesi kedua sudah mulai 1:43 ya sekarang ya. Jadi belum tutup, kurang lebih cukup sekian ya. Jangan lupa cek untuk yang bagian pertama. Bagian pertama untuk uh, emiten emiten yang lainnya ya. Karena saya bahas totalnya ada 16 saham untuk analisa saham harian untuk hari ini dan besok ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.